Selamat siang, sahabat tani dimanapun kalian berada. Semoga siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan semua untuk khususnya para petani pemula ya. Di sini saya akan berbagi cerita mengenai tanaman cabai yang masih bertahan lama ataupun tanaman yang masih berbuah lebat walaupun di usia tanaman ini sudah tidak muda lagi ya. Jika kita perhatikan ini teman-teman, daun daripada tanaman cabai saya sudah kecil-kecil seperti ini ya. Namun di sini buahnya sangat rapat dan juga bunganya masih terlihat rapat seperti ditata ya. Nah, untuk menghasilkan tanaman yang seperti ini kita harus diperhatikan dari sejak tanaman di usia dini ya. Setelah kita melakukan pindah tanam, kita harus memerhatikan kebutuhan tanaman di usia vegetatif dan juga usia generatif, karena tanaman itu lebih besar membutuhkan nutrisi dibanding pengobatannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena jika tanaman tanpa nutrisi terus-terusan kita berikan perlakuan obat, maka tanaman tersebut tidak akan tumbuh subur, bahkan mungkin itu akan menimbulkan tanaman itu overdosis ya. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan sejak tanaman kita berusia 1 minggu, maka segeralah atau wajib kita melakukan pemupukan, baik itu secara kocor ataupun secara tabur ya. Itu dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur hara makro. Itu adalah pupuk utama yang harus kita berikan pada tanaman usia vegetatif. Nah, untuk unsur hara makro pada tanaman usia vegetatif itu kita juga harus memperhatikan daripada kandungan unsur hara tersebut dengan kadar ataupun grade fertilizer yang lebih mengunggulkan kandungan nitrogen dibanding fosfat dan juga kalium ya. Teman-teman bisa lihat ini buahnya masih rapat ya. Untuk usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai dengan usia 1 bulan ataupun 4 minggu setelah tanam, maka kita setiap minggunya rutin melakukan pemupukan secara kocor menggunakan NPK, kemudian kita tambahkan KCL, lalu kalaupun ada itu kita menggunakan kalsium fertilizer. Diantaranya yang saya gunakan adalah pupuk yang bermerek Dagang Natural ataupun Manohara ya. Kenapa kita menambahkan pupuk tersebut? Karena itu bisa dipercaya untuk menekan perkembangan serangan jamur dan juga meminimalisir serangan-serangan penyakit lainnya. Kemudian itu meningkatkan pupuk kalsium yang kita berikan pada tanaman cabai kita ya. Nah, di usia 1 bulan itu biasanya tanaman cabai itu baik cabai rawit ataupun CMK itu sudah menunjukkan bahwa usia 30 hari setelah tanam itu sudah keluar bunga, bahkan itu sudah berbuah ya. Nah, maka daripada itu
kita seharusnya meningkatkan pemupukan dari yang biasanya kita menggunakan NPK yang mengandung grade fertilizer itu 20 nitrogen, 10 fosfat dan 10 kalium. Itu artinya kandungan dalamnya adalah 20% mengandung nitrogen, 10% mengandung fosfat dan 10% mengandung kalium. Itulah NPK yang harusnya kita gunakan di fase vegetatif. Nah, kemudian setelah usia 30 hari setelah tanam, sudah menginjak usia generatif dini, itu hendaknya kita menggunakan peningkatan pupuk, baik itu NPK ataupun pupuk yang lainnya. Silahkan teman-teman bisa menyesuaikan dengan situasi di lingkungan rekan-rekan ya. Kita tingkatkan dengan penggunaan pupuk NPK yang mengandung unsur hara makro. Kita lebih meningkatkan kalium dan juga fosfat dibanding nitrogen ya. Kalau awalnya pada fase vegetatif kita lebih mengunggulkan NPK yang mengandung nitrogen yang tinggi, kemudian fosfat dan juga kalium yang rendah. Lalu pada usia generatif kita rubah dengan masih menggunakan NPK yang mengandung 20 10 10, namun itu kita turunkan sedikit dosisnya, lalu kita tambahkan NPK yang mengandung fosfat dan kalium itu lebih unggul dibanding nitrogen, atau teman-teman bisa menggunakan NPK Mutiara 16 ya untuk fase pembungaan dan juga pembuahan. Nah, setelah kita melakukan pemberian pupuk dan juga nutrisi secara maksimal, lalu apa saja yang harus kita perhatikan adalah serangan hama dan juga penyakit pada tanaman kita. Jadi untuk pengobatan ataupun penyemprotan itu kita jangan asal-asalan melakukan penyemprotan, namun kita pelajari dulu, amati atau cermati dulu apa yang dibutuhkan tanaman kita, perlindungan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, lalu hama apa yang harus dibasmi oleh kita itu sebagai perawat dan pemelihara terhadap tanaman yang kita rawat ya. Jadi kita itu harus lebih betul-betul memperhatikan situasi dan kondisi tanaman kita agar penggunaan pestisida dan juga yang lainnya itu dapat kita tekan seminim mungkin untuk menjaga keborosan ya pada penggunaan pestisida. Ya teman-teman, itulah sedikit bahasan secara ringkas untuk merawat dan juga penggunaan pupuk di usia vegetatif dan juga usia generatif, lalu untuk pengobatan ataupun penyemprotan untuk mengendalikan ataupun mencegah beberapa serangan hama dan juga penyakit. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.